Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Rangga Prasetya, NPM 141103-1102. Ingin memaparkan pendadaran audit dengan dosen penguji Bu Yunia Amelia SE MSc AK CA CPA, jurusan akuntansi Universitas Lampung. Materi pertama yaitu pengertian auditing. Menurut ASO BAC atau Statement of Basic Auditing Concepts, auditing adalah suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang berbagai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang dianggap penting dalam pengertian auditing yang harus dibahas lebih lanjut. Di antaranya yaitu 1. Menghimpun dan mengevaluasi secara objektif. 2. Sistematis. 3. Menentukan standar. 4. Kriteria yang ditentukan. 5. Menyampaikan hasil-hasilnya. Dan yang terakhir yaitu pemakaian dan kepentingan. Selanjutnya yaitu standar profesional akuntan publik secara singkat. Standar profesional akuntan publik atau disingkat SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntansi Publik Indonesia atau SPAP IAPI. SPAP merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika. Pernyataan standar teknis yang dikodifikasi dalam buku SPAP terdiri dari pernyataan standar auditing, pernyataan standar atestasi, pernyataan jasa akuntansi dan review, pernyataan jasa konsultasi, dan pernyataan standar pengendalian mutu. Berikutnya yaitu kode etik profesi akuntansi publik. Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus ditetapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik atau KAP. Jaringan KAP, baik yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa asuransi dan jasa selain asuransi seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi dalam bukunya IAPI 2007-2008 ayat 3. Selanjutnya itu pengendalian intern. Pengendalian intern disebut juga sebuah kerangka kinerja integritas, adalah sebuah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Dalam jurnalnya WERN 2015. Berikutnya yaitu bukti dan contoh bukti audit. Bukti audit merupakan informasi yang dikumpulkan dan digunakan oleh auditor untuk mendukung atau suatu laporan keuangan yang diperiksa dan pada akhirnya digunakan sebagai dasar untuk menyatakan pendapat audit atau audit opinion. Contoh bukti audit yaitu catatan akuntansi, bukti pengendalian internal, bukti dokumenter, dan ada beberapa bukti lain seperti bukti fisik, bukti matematis, bukti rasio, dan bukti lisan. Yang selanjutnya itu pengertian audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, resiko audit, dan materialitas. Pengertian dan tujuan audit plan. Audit plan adalah pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan disusun segera setelah manajemen letter atau surat perikatan
disetujui oleh klien. Tujuan audit tersendiri adalah untuk mencapai keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji yang diyakini jumlahnya besar, baik secara individual maupun secara keseluruhan, yang secara kuantitatif berdampak material terhadap laporan keuangan. Selanjutnya itu audit program. Audit program merupakan kumpulan prosedur audit atau dibuat tertulis yang dirinci dan dijalankan untuk mencapai tujuan audit. Akan lebih baik jika audit program dibuat terpisah untuk compliance test dan substantive test. Selanjutnya yaitu audit prosedur. Dalam melakukan prosedur audit, ada beberapa metode prosedur audit yang harus Anda gunakan dalam melakukan dan menentukan kualifikasi informasi keuangan. Metode prosedur audit ini terdiri dari penyelidikan, pemeriksaan catatan atau dokumen, perhitungan ulang, prosedur analitik, dan tes penilaian. Baik, sekian materi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.